Suami-suami takut istri sudah biasa. Bagaimana dengan suami-suami takut boti? Suami dan istri itu jika sebuah rumah tangga dihuni oleh laki-laki dan perempuan. Lantas bagaimana jika yang berumah tangga adalah laki-laki dan laki-laki? Tentu saja disebut suami dan suami. Emang ada? Adalah. Ini bukan sekedar dicerita, melainkan ada di dunia nyata. Sedangkan istilah boti itu lebih cenderung untuk suami yang berperan sebagai istri dalam rumah tangga sesama jenis. Namun, jika kedua pasangan tersebut memiliki peranan yang sama, maka cukup menyebut suami dan suami. Karena mereka sama dan imbang. Sama seperti rumah tangga pasangan normal yang penuh dengan lika-liku permasalahan, pasangan menyimpang pun juga tak jauh berbeda. Konflik rumah tangga mereka juga sama. Apa aja masalahnya? Ekonomi, perselingkuhan, ketidakpercayaan, dan masih banyak yang lainnya. Nggak usah jelasin lama-lama, cukup pasangan-pasangan di cerita ini saja yang menjelaskan. Selamat menyimak. Bang, gue mau cerai. Enggak, abang gak mau. Gue mau pisah ranjang. Abang mau tetap seranjang. Abang kegatelan. Kamu juga kegenjenan. Abang selingkuh sama tukang cilok. Kamu juga kegatelan sama atasanmu. Gue cuma buatin kopi, apa salahnya menjamu tamu? Abang juga beli cilok, di mana salahnya? Ya salah, abang selama ini gak doyan cilok, tapi tumben hampir tiap hari beli cilok. Kamu juga salah, atasan kamu hampir tiap hari kesini. Apalagi kalau abang lagi gak ada di rumah. Pulang-pulang sisa gelas kopi belum dicuci. Abang yang nyuci. Sedangkan abang suamimu sendiri pulang-pulang gak pernah buatin kopi. Loh, kan abang dari dulu suka bikin kopi sendiri. Aku bukan perempuan ya bang, kita sama-sama laki-laki. Urusan bikin kopi aja gak usah digede-gedein. Biarpun sesama laki-laki, abang juga butuh perhatian dari suami abang sendiri. Terus abang mau apa, hah? Iya bukan apa-apa. Kalau abang mau apa-apa dilayani, jangan nikah sama gue bang. Jangan nikah sama laki. Cari aja perempuan kawinin. Biar ada yang tiap hari dibikinin kopi. Tiap hari nyediain nasi. Ya, Cemoroh, dengerin abang dulu. Cemoroh, gue malas sama Bang Dono. Melempar tas ke sofa. Cendono yang kesal melepas sepatunya. Lalu kemudian mandi ke kamar mandi. Dan setelah mandi, Cendono kembali menghubungi Cemoro, tapi Cemoro tak mau mengangkat. Bang. Pinus, si Jati mana? Jati lagi nganter tamu, maklum, punya suami kerja di travel jarang ada di rumah. Oh, ya syukuri aja pandemi kayak gini. Kakimu gimana? Awas, pelan-pelan, sini abang bantu. Ucap Cendono membantu meletakkan satu tongkat di ketiaknya. Iya bang, aku kadang gak enak sama Jati. Semenjak kakiku pincang gara-gara kecelakaan mobil, sekarang jadi dia yang banting tulang. Kamu harus bersyukur punya suami seperti Jati. Ya, abang kan tahu kalau dulu pas aku jaya, apapun kemauan dia aku turuti. Sampai nikah di Taiwan juga demi dia aku belain. Dan mukanya abang juga sama kan? Saking pengennya ngebuktiin keseriusan abang sama Cemoro, sampai abang bela-belain nikah di Thailand. Iya Nus, itu waktu abang juga masih jaya kayak kamu. Waktu abang masih jadi bos pemborong. Tapi sekarang bangunan macet sejak pandemi. Hingga abang ditipu temen dan sekarang ya kamu tahu sendiri. Cuma jadi seorang cleaning service rumah sakit. Iya, sabar ya. Aku juga tahu gimana perjuangan abang buat dapetin Cemoro. Oh iya, tadi aku sempet salipan sama Cemoro. Kalian habis berantem ya? Iya Nus, aku gak tahu kenapa dia sekarang berubah. Gak sehangat dulu. Dan dia juga semakin dekat sama atasannya. Aku juga ngerasa Cemoro berubah bang. Setahu aku, sejak sekolah dulu, Cemoro gak pernah secuek ini. Semenjak kerja jadi SPV di mall, dia jadi jarang di rumah. Pas abang kerja juga dia sekarang jarang main ke rumah. Gak kayak biasanya, yang tiap gak ada abang, pasti main ke rumah, gitar-gitaran sama si Jati. Abang minta maaf ya, Yanus, kalau kelakuan Cemoro kurang menyenangkan. Ngapain abang yang minta maaf? Abang gak salah. Iya, tapi abang gak enak sama kamu.
santai aja bang. Harusnya aku yang malu sama abang punya teman kayak dia. Awas aja kalau dia selingkuh dari abang. Aku bakal kampleng palanya pakai tongkatku. Mungkin karena kerjaan abang yang sekarang jadi cleaning service yang membuat Cemoro jadi berubah. Kamu kan tahu sendiri, abang kadang lembur dan sekarang jarang dan gak pernah sempat ngajak dia jalan-jalan kayak dulu. Dan abang takut dia berpaling dari abang di saat abang lagi down. Sabar ya bang, abang kan tahu sendiri dia anak orang kaya dan gak pernah hidup susah. Dulu Cemoro ketemu abang juga saat abang banyak duit, sampai rela diusir dan keluar dari rumah demi ikut abang. Asal abang serius bener-bener mau menikah sama dia. Itulah yang membuat abang setia sama dia. Karena Cemoro meninggalkan keluarganya demi abang. Abang sayang sama Cemoro, makanya abang bela-belain nurutin kemauan dia menikah di Thailand. Hanya demi nurutin kemauan dia. Dan karena bukti rasa sayang dan keseriusan abang sama dia, makanya abang nikahin dia. Itu dia bang, kita sudah sampai sini, jadi kita harus bisa mempertahankan. Gak banyak bang orang-orang seperti kita bisa sampai di titik ini. Ini Indo bang, gak ada homo yang serius nekat menikah kayak kita. Kebanyakan mereka itu kalau gak hanya tinggal bersama tanpa kepastian, backstreet, ngumpet-ngumpet, cuma have fun, atau bahkan menikah hanya untuk tameng dan menutupi kehomoannya saja. Jarang banget bang, ada yang kayak kita. Itulah mengapa sampai kapanpun abang akan tetap pertahankan cinta abang. Cinta adalah cinta. Apapun komentar orang, abang tetap cinta Cemoro. Iya bang, aku juga sama. Apapun kata orang, aku tetap cinta jati. Kita sama-sama memperjuangkan cinta kita ya bang. Iya, kamu tetap semangat ya, abang doain. Biar kamu cepat pulih dan bisa kerja lagi. Amin bang. Tunggu bentar, abang bikin kopi. Iya bang, kita nobar bola ada Pelangi FC, lagi main. Di rumah minimalis itu pun malam ini Cendono dan Pinus nonton bola bersama-sama sembari menunggu kepulangan boti-boti mereka. Pinus menunggu Jati yang sedang bekerja, sedangkan Cendono menunggu Cemoro yang pergi kelayapan ngambek entah kemana. Meski mata Cendono di depan layar TV, tapi otaknya mikirin sang boti. Bagaimana bisa Cemoro pergi saat Cendono ada di rumah? Padahal dia tahu, jika meski keduanya serumah, keduanya jarang memiliki waktu bersama akibat kesibukan dan kerjaan masing-masing. Cemoro bekerja di mall sebagai supervisor, dan Cendono sendiri sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit. Kadang ketika Cemoro shift pagi, Cendono malah dapat schedule shift sore, bahkan terkadang lembur sampai shift malam. Dan kini ketika keduanya sama-sama mendapatkan kesempatan shift pagi dan yang seharusnya ada waktu untuk bersama, Cemoro justru memanfaatkan waktu berharganya untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak penting, yang membuat suasana keharmonisan rumah tangga keduanya menjadi keruh. Bahkan Cendono juga mengingat, terakhir kali keduanya berhubungan sebulan yang lalu, dan itu sungguh menyiksa. Tak hanya karena kesibukan saja yang membuat mereka jarang bercinta, atau mungkin tak lagi bercinta. Keduanya bisa saja melakukan seks kilat jika keduanya menghendaki. Namun nyatanya Cemoro sendirilah yang selama ini cenderung ogah-ogahan bercinta dengan suaminya sendiri. Di tempat lain, di sebuah kafe, Cemoro terlihat gelisah sedang menunggu seseorang. Sayang, lama banget sih bang, gue udah setengah jam jamuran nungguin abang. Maaf, tadi istri abang ngajak jalan sama anak-anak. Ini juga habis nganter mereka pulang langsung cabut. Jangan marah ya, kamu kan tahu sendiri resiko sama abang yang suami orang. Iya sih, tapi abang lomot banget kali ini, gue gak suka. Cemoro, abang kan harus cari alasan dulu sama istri. Kamu pikir gak mudah bohong sama istri? Abang gak mau sedikit pun membuat istri abang curiga. Abang sayang sama istri abang. Bukan sayang, tapi hanya menghargai karena dia ibu dari anak-anak abang. Bullshit, abang pengecut. Kalau abang emang suka laki-laki, kenapa abang gak nikah sama laki-laki kayak gue? Abang kaya,
owner salah satu mall terbesar di kota ini, dan homo. Lalu kenapa abang memilih menikahi perempuan? Abang berhak merdeka atas diri abang. Ngapain hidup dengan kepalsuan dan bertahan dengan dunia tipu-tipu? Cemoro, abang memang gay. Abang memang menyukai laki-laki. Tapi tidak semua gay harus sama dan dipukul rata. Mereka juga memiliki alasan sendiri-sendiri mengapa mereka tetap memilih menikah dengan perempuan. Tak hanya melulu masalah kesanggupan materi, begitu juga abang. Banyak pertimbangan yang harus abang pikirkan jika tidak menikah dengan perempuan. Ingat, kita tinggal di Indo. Orang seperti kita masih banyak yang belum menerima. Kedua, ini menyangkut pekerjaan abang. Sebagai owner mall dan seorang entrepreneur, abang dituntut harus menjaga image abang. Dan ketiga, abang memang ingin mempunyai keturunan. Abang bisa saja menikah dengan laki-laki dan adopsi, tapi abang lebih memilih memiliki anak dari darah daging abang sendiri, karena dia yang akan nerusin perusahaan abang. Iya, serah abang dah. Cemoro, abang harap kita harus bisa menjaga hubungan kita ini, agar tidak tercium oleh siapapun, baik di pekerjaan maupun sampai tercium istri abang. Oke, ya sudah. Kamu belum makan, kesana dulu. Dan kemana kita selanjutnya? Apa setelah ini ke rumahmu? Jangan bang, suamiku si pagi. Dia sedang ada di rumah malam ini. Palingan dia juga lagi selingkuh sama tukang cilok. Kamu yakin suamimu ada affair sama tukang cilok? Aku penasaran seperti apa suamimu. Aku sudah 2 kali ke rumahmu tapi belum bertemu. Bang, udahlah. Aku gak mau bahas dia, gak mood nih. Oke. Kalau begitu bagaimana kalau habis ini kita karaokean? Karaoke apa karaoke bang? Kamu yang karaokean abang. Dasar bos mesum. Abang pesen yang VIP. Atur aja bang. Di tempat lain, tepatnya di laundry depan rumah Cendono, seorang cowok berbadan besar berotot namun ngondek sedang menyetrika laundryannya. Sengon, lu kenapa sih nyetrika sambil mesem sendiri? Gue tahu nih pasti mikirin suami orang. Pasti mikirin Bang Dono ya? Ucap Ulin menebak. Tahu aja kamu Lin. Ya tau lah, lu kan terobsesi sama dia. Sampai baju kotornya kamu cium-ciumin sebelum lu laundry. Iya, aku suka aroma tubuhnya itu. Sisa keringet campur parfumnya itu masih ada. Dan kamu tahu gak, tumben-tumbenan dia lupa masukin CD-nya ke kantong laundry. Padahal biasanya cuma ngelaundry bajunya dia. Seragam, celana, sama bajunya si Cemoro suaminya. Tapi gak pernah CD. Kayaknya dia kelupaan deh. Terus, gue paham nih endingnya. Pasti tuh CD laki orang lu endus-endus. Lu cium-cium, lu isep-isep, ngaku lu. Tahu aja kamu Lin, sedep tahu. Jorok amat sih lu, gak habis pikir gue sama kelakuan lu yang aneh itu. Mending lu cari cowok lain deh. Ingat, dia suami orang. Tapi suami orang lebih menantang Lin. Tantang tuh si Cemoro kalau berani. Gak takut, orangnya kayaknya galak. Padahal cakep juga tuh, tapi boti kayak aku. Dasar lu badan aja gede, nyali kecil, sekecil titit lu. Gak apa-apa, yang penting pantatku bahenol. Bahenol juga nganggur, kagak ada yang make. Nanti akan tiba waktunya aku menyerahkan lubang keperjakaanku pada seseorang pangeran tampan yang benar-benar serius kepadaku. Udah, jangan banyak ngayal. Cepet selesaiin nyetrikanya. Kalau udah beres, antar langsung ke Bang Dono. Kasian dia, tadi dia nanyain tapi belum selesai. Iya, ini udah mau beres dan mau aku antar. Bagus, cepet sana. Iya ini. Sengon pun keluar dan kebetulan Cendono baru saja keluar rumah bersama Pinus. Bang Dono. Sengon, gak usah lari-lari gitu, nanti jatuh. Nih bang, laundrynya udah beres. Aduh, sampai lupa ngambil. Bisa gak kerja kalau seragam belum beres besok. Makasih ya. Berapa? 17.000 bang. Nih. Aduh, lagi 3.000 gak ada kembalian. Udah, buat kamu aja. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Cilok.
Suara Cilok menarik perhatian ketiganya. Ngin, tumben jam segini baru lewat, tanya Cendono pada Beringin, si tukang cilok ganteng yang membuat Cemoro cemburu. Padahal keakraban mereka baru-baru ini hanya karena Cendono dan Beringin yang kebetulan berasal dari satu kampung. Dan kebetulan penggemar klub sepak bola Pelangi FC. Ya bang, tadi dicegat di pengkolan bang, jadi nongkrong di sana. Hehe. Tapi masih ada nggak ciloknya? Ada bang, tapi tahunya habis. Kalau cilok, daging sama cilok gorengnya masih ada. Ya sudah, abang mau. Nus, mau cilok kan? Gak bawa duit bang. Shh, udah, gak usah kalau cilok mah santai aja. Ngin, ciloknya campur 2 ya, 5 ribuan. Oh iya, Sengon mau juga, abang beliin. Gak usah bang, ini kembaliannya dari abang masih ada. Mas, aku boleh beli gak 3 ribu aja? Boleh, mas. Panggil aja Sengon. Oh, saya Beringin, panggil aja Ringin. Iya Mas Ringin. Tapi aku kok gak pernah lihat Mas Ringin lewat sini ya? Ya iyalah Ngon, kan dia baru semingguan keliling lewat sini. Kamu kan di dalam terus nyuci laundry, ucap Pinus. Oh iya ya, ucap Sengon malu-malu sembari menatap Beringin. Dan Beringin membalas senyum Sengon dengan ramah. Seketika obsesi Sengon pada Cendono kedistrek oleh pesona tampan Beringin, si tukang cilok tampan. Bang, nih punya abang dan ini punya Pinus. Nih uangnya. Makasih ya bang. Sama-sama. Iya lupa. Pelangi FC menang 2-0 lawan Yawe FC. Syukurlah kalau gitu, dari tadi gak bisa nonton streaming. Ya sudah, abang masuk ya, ucap Cendono pamit masuk ke rumahnya. Aku juga balik langsung, bentar lagi Jati pulang. Thank you bro. Aku yang makasih, sama-sama, hati-hati jalannya. Yo. Sampai lupa sama masnya. Sengon maksudnya. Pedes gak Ngon? Pedes mas, sausnya dikit aja, banyakin kecapnya ya mas. Iya. Nih. Loh, kok banyak banget? Aku beli cuma 3 ribu doang loh. Udah, gak apa-apa. Makasih ya, sama-sama. Ya sudah, aku balik ke laundry ya. Iya. Sengon pun berjalan, namun hanya beberapa langkah dia berhenti, lalu menoleh yang membuat Beringin terkejut. Ada apa Ngon? Gak apa-apa. Besok Mas Beringin lewat sini lagi kan? Oh, iya setiap hari juga lewat sini. Hanya saja jamnya gak pasti. Kadang sore, kadang kayak sekarang agak malam. Tapi yang jelas setiap habis maghrib saya pasti kesini. Karena saya jualannya malam hari aja. Oh, iya mas. Besok kalau lewat sini berhenti aja depan laundry ya. Itu di sana. Aku mau beli cilok. Oh, iya. Ya udah, aku balik ya. Iya. Sengon pun kembali berjalan dan Beringin menghidupkan motornya hendak kembali berkeliling. Namun saat beberapa langkah, dia berhenti kembali yang seketika membuat Beringin bingung. Ada apa lagi Ngon? Cuma mau tanya, masnya udah punya istri atau pacar? Tanya Sengon yang seketika membuat Beringin heran. Belum Ngon, saya masih sendiri. Oh alhamdulillah. Ya sudah, mas duluan aja. Oh, ya udah, saya duluan ya. Iya. Mas. Ya. Aku doain jualannya habis laris manis. Amin. Makasih Ngon. Sama-sama, hati-hati. Beringin pun hanya tersenyum lalu membunyikan klakson dan motor gerobaknya pun berangkat kembali berkeliling. Dan saat berkeliling, dia masih kepikiran dengan sikap Sengon. Belum pernah ada laki-laki yang bersikap aneh seperti itu kepada Beringin. Di laundry sendiri, Lin, cilok. Aduh, badan gede jajanan cilok, udah kayak anak SD. Emangnya yang doyan cilok cuma anak SD?
ambil mangkok, kita makan bareng, kita cobain, enak banget loh. Ya udah deh, gue lapar juga, lumayan ngegajil perut. Ulin pun mengambil mangkok, lalu keduanya pun sama-sama mencoba. Enak banget ya ciloknya, Ucap Sengon senang. iya, bumbunya enak, pedas manis gurih. Lo beli di mana? Ada, baru kenalan tadi pas nganter laundrynya Bang Cendono. Tukang ciloknya ganteng banget, gak kalah ganteng sama Bang Dono. Aku jadi kesengsem sama dia. Kumat, gak bisa lihat orang cakep dikit loh. Bukan gitu, tapi yang ini beda, kayaknya sampai membuat hatiku terkenyut-kenyut. Jadi udah gak ngefans lagi nih sama suami orang? Enggak deh, bener kata kamu, ngapain aku suka sama suami orang ya? Mending sama Mas Beringin. Baguslah, tapi Kang Ciloknya belok gak? Itu dia, kok aku gak yakin ya, kayaknya dia lurus deh. Gak ada sinyal-sinyal getaran-getaran yang membara yang aku rasakan. Aku jadi ragu buat deketinnya. Iya juga sih. Dan siapa tahu dia udah punya bini. Enggak, aku udah tanya, gak punya pacar, gak punya bini. Kesempatan tuh, kalau bisa belokin dia. Kalau lu bisa, gue acungin jempol deh lu. Gak yakin menaklukkan cowok straight itu susah-susah gampang. Kecuali kita punya modal. Dan itu juga pasti cowok straight yang butuh uang, ya toh? Mana ada cowok straight mau sama homo kalau gak ada somethingnya. Lah aku boro-boro cuma tukang laundry. Jarang ada cowok straight yang rela atau tulus pindah haluan banting setir jadi homo untuk orang yang disayanginya. Udah jangan kebanyakan halu. Banyak juga ya. Jadi kenyang mau makan nasi. Iya, murah lagi. Besok aku beli lagi. Gue juga. Iya. Malam ini waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Dan Pinus masih belum tidur. Pinus masih menunggu kepulangan suaminya. Ya, Jati lebih tepat dipanggil seorang suami, bukan seorang boti. Karena keduanya switch, memegang peranan yang sama, baik di urusan rumah tangga maupun urusan ranjang. Hanya saja, saat ini Pinus sedang menganggur karena kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang pada kakinya dan harus menjalani pemulihan yang cukup lama, bahkan berbulan-bulan. Dan kini kondisinya mulai membaik meski harus dibantu tongkat untuk berjalan kemana-mana. Pinus sendiri sebelumnya bekerja sebagai manajer event organizer. Dan karena pandemi, I.O.-nya terkena imbas dan juga kecelakaan membuat dia menganggur saat ini dan bergantung pada Jati suaminya. Pinus sangat menyayangi Jati dan Pinus juga merasa Jati juga menyayanginya. Tak pernah ada keluh kesah yang Jati tampakkan selama ini pada Pinus. Dari awal mereka menikah di Taiwan hingga kembali ke Indonesia, sampai Pinus mengalami kecelakaan dan kehilangan pekerjaan, Jati tetap ada di sampingnya. Jati tulus mengurus Pinus hingga saat ini. Tak ada yang berubah darinya. Itulah mengapa Pinus sangat menyayanginya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri jika ia sudah sembuh total, Pinus berjanji akan bekerja kembali dan bekerja keras untuk membalas kebaikan Jati dan membahagiakannya. Tok tok tok, cekrek. Yang, ucap Jati mencium Pinus saat Pinus membuka pintu dan memeluknya. Kamu malam banget hari ini. Maaf, aku harus antar tamu ke bandara tadi. Aku kangen sama kamu. Sama, nih aku bawain kamu nasi padang. Kamu pasti belum makan. Kok cuma sebungkus? Kamu mana? Biasanya kita makan sama-sama. Aku tadi udah makan duluan di warung. Maaf ya, tadi aku lapar banget soalnya. Jangan ngambek dong. Sini, duduk sini, aku suapin. Ucap Jati mengambil tongkat yang ada di tangan Pinus dan meletakkannya di samping meja makan. Lalu membantu Pinus duduk di kursi. Kemudian Jati pergi mencuci tangan dan kembali duduk di samping Pinus dan menyuapinya. Enak banget rendangnya. Ini bukan beli di tempat biasa ya? Iya, deket bandara. Kamu suka? Suka, apapun yang kamu belikan, aku suka.
Nanti kalau lewat bandara lagi, aku bungkusin. Iya, makasih. Astaga, aku lupa buatin kamu kopi. Shh, udah gak usah. Duduk yang nganteng, kamu lagi makan. Lagi pula aku tadi udah ngopi. Hehe. Gimana kakinya? Ada progres? Ya, seperti yang kamu lihat. Masih seperti ini. Besok jadwalnya kamu cek ke dokter. Besok aku anterin kamu. Emangnya besok kamu gak libur? Ya izin lah untuk kamu. Kalau izin, kamu kepotong dong. Dan gak punya ceperan dari tamu. Kamu kerja aja, aku bisa sendiri kok naik ojek. Udah, kamu gak usah pikirin itu. Aku ingin lihat sendiri perkembangan suamiku. Dan aku gak akan biarin kamu naik ojek. Itu akan sangat beresiko. Ya sudah, kalau itu kemauanmu. Makasih ya. Iya sayang. By the way, kamu seharian ini ngapain aja? Cemoro kesini gak? Gitaran? Gak ada. Tadi pas aku baru keluar rumah, mau ke rumah dia baru masuk mobil dan keluar. Kayaknya dia lagi berantem sama Bang Dono. Ya akhirnya aku di rumah Bang Dono, nobar bola. Oh, terus siangnya kemana tadi? Gak kemana-mana, cuma beres-beres rumah sama cuci baju dan nyetrika. Sama sempat keluar tadi ke depan beli jagung buat makanan burungmu. Astaga, aku lupa kasih makan burung. Makasih ya sayang. Iya. Nus, aku harap kamu jangan capek-capek dan beraktivitas terlalu berat. Biar kakimu cepat pulih. Dan mulai besok gak usah cuci-cuci segala. Kan ada laundry di depan. Tih, aku gak apa-apa kok. Aku kan nganggur. Gak ada yang aku bisa lakuin selain beres-beres rumah. Selama aku sakit, kan kamu udah banting tulang untuk kebutuhan kita. Aku gak enak sama kamu, cuma itu yang bisa aku lakuin. Dan aku senang kok jalaninya. Dan supaya biar kita hemat, ngirit pengeluaran. Aku kasihan sama kamu, lagi pula kalau kakiku gak diajak gerak, kapan sembuhnya? Aku pengen cepat sembuh dan cari kerja, supaya bisa bantu kamu cari uang buat kita. Nus, yang penting sekarang adalah kesembuhan kamu. Itu nomor 1. Yang lain gak usah dipikir dulu, oke? Ayo habiskan. Habis ini aku mau mandi dan kita istirahat. Aku kangen seharian gak meluk kamu. Ya. Di tempat lain di rumah Cendono, Cendono sendiri masih menunggu kepulangan Cemoro. Padahal waktu menunjukkan pukul 2 dini hari dan malam ini turun hujan. Meski Cemoro keluar membawa mobil, namun tetap saja rasa cintanya yang teramat besar pada sang boti membuat Cendono tetap khawatir. Sedari tadi Cendono gelisah dan cemas, mondar-mandir sampai menghubungi Cemoro sampai menghabiskan 3 gelas kopi. Namun Cemoro tak ada kabar. Bahkan Cemoro tak juga mau mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya suara mobil terdengar dari luar. Cendono langsung membuka pintu. Cemoro pulang. Cemoro, abang nungguin kamu dari tadi. Akhirnya kamu balik juga. Apaan sih bang? Gue capek mau mandi. Cemoro menepis tangan Cendono yang hendak menyentuhnya dan masuk ke kamar sembari melepas bajunya lalu masuk ke kamar mandi. Sedangkan ketika Cemoro mandi, Cendono sendiri langsung ke dapur membuatkan teh hangat untuk Cemoro, lalu mengantarnya ke kamar. Dan tak lama kemudian, Cemoro keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai kolor seperti biasa. Moro, abang buatin teh hangat buat kamu. Abang gak usah repot-repot, gue capek mau langsung tidur. Ucap Cemoro langsung tidur menarik selimut. Lalu Cendono meletakkan teh di meja dan menghampiri Cemoro. Cemoro, minum teh hangat sebelum tidur baik untuk melancarkan sirkulasi darah dan akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Minumlah Moro, abang udah buatin kamu. Gue gak nyuruh. Iya, tapi abang yang pengen. Tolong, hargain abang. Ucap Cendono dengan wajah memelas kata nan penuh kelembutan. Ah, yaudah, sini. Ucap Cemoro setengah hati. Ini, minumlah, habisin. Cemoro pun menghabiskan teh buatan Cendono. Nih, udah. Ucap Cemoro menyerahkan gelas ke Cendono. Lalu Cendono meletakkan kembali gelas teh di meja, kemudian naik ke ranjang dan memeluk tubuh sang boti dan menggerayangi serta mencium-ciumi leher Cemoro. Bang,
gue capek. Cemoro, abang kangen banget sama kamu. Kita lama gak bercinta, abang rindu. Ucap Cendono sembari meraba lembut pantat Cemoro. Bang, gue capek. Bentar aja. Abang gak ngertiin banget sih. Kalau gue bilang capek, ya capek. Ucap Cemoro dengan nada tinggi yang membuat Cendono seketika menghentikan aksinya. Cemoro, kamu kenapa sih berubah sama abang? Kamu bukan Cemoro yang dulu, yang abang kenal. Kamu berbeda. Katakan, apa yang membuatmu jadi berubah sama abang? Apa atasanmu itu, yang kurang ajar itu yang membuat kamu berubah? Apa kamu selingkuh? Abang, jaga mulut abang. Abang jangan nuduh sembarangan dan main victim, padahal sebenarnya abang yang selingkuh. Cemoro, abang gak pernah yang namanya selingkuh ya. Sumpah demi apapun abang gak pernah selingkuh. Apapun yang kamu tuduhkan itu bullshit. Kamu sendiri yang ada affair sama atasanmu itu. Bahkan abang tahu jika kamu pasti baru saja bertemu dengannya. Ngaku. Abang gak mau tahu. Kamu harus keluar dari pekerjaanmu itu. Abang? Oke. Gue akuin. Gue habis ketemu bos. Tapi gue cuma ngobrolin masalah kerjaan. Abang gak percaya. Percaya gak percaya, abang gak ada hak buat nyuruh aku berhenti dari pekerjaanku. Abang punya hak. Abang suami kamu. Apa? Hak? Gak usah nuntut hak sama gue bang. Kalau nyatanya abang gak bisa menunaikan kewajiban abang sebagai suami, gue bisa-bisa aja resign. Tapi apa abang bisa nyukupin kebutuhan kita? Semuanya, cicilan rumah, cicilan mobil gue, dan segala tetek bengeknya. Dengan gaji hanya sekedar cleaning service seperti abang. Cemoro, teriak Cendono mulai terpancing. Kenapa? Emang kenyataannya abang gak mampu kok. Jangankan untuk nyukupin semua kebutuhan rumah tangga, buat ngajak gue jalan kayak dulu aja boro-boro. Cemoro, teriak Cendono semakin emosi dan tangannya mulai mengepal. Kenapa? Gak terima sama kenyataan kalau ternyata abang sekarang udah kere? Plak. Bruk. Abang, ucap Cemoro terbata-bata sembari memegangi pipi kanannya yang merah akibat tamparan Cendono yang keras karena emosi tak terbendung. Cemoro, maafin abang. Abang gak bermaksud. Tanpa sepatah kata pun, Cemoro mendorong kuat-kuat tubuh Cendono dan mengusirnya keluar kamar dan menutupnya. Udah, Cemoro, tok tok tok. Cemoro, dengerin abang. Abang tadi refleks, abang salah. Abang minta maaf. Tolong buka pintunya. Cemoro, gue benci sama abang. Iya, abang minta maaf. Abang gak pernah kasar sama gue selama ini. Iya, abang salah. Tolong buka. Gue mau pisah. Enggak, abang gak mau. Abang minta maaf. Apapun akan abang lakuin asal kamu maafin abang. Terserah, mulai malam ini gue gak akan nganggep lagi abang suami gue. Abang gak peduli, kamu tetap suami abang sampai kapanpun. Tolong buka pintunya Cemoro. Enggak. Cendono pun terpaksa mau tak mau tidur di sofa panjang. Dan sebelum benar-benar tertidur, Cendono berkali-kali mencoba mengetuk pintu kamar dan merayu Cemoro. Namun Cemoro tetap mengabaikan. Lelah dan rasa kantuk pun membuat Cendono akhirnya tertidur di sofa. Pagi ini Pinus sudah bangun lebih dulu dan sibuk memasak nasi goreng untuk suaminya. Dan aroma bawang dari nasi goreng serta suara wajan yang berisik membuat Jati tergugah. Tubuh polos di balik selimut akibat pergulatan semalam itu pun beranjak dari tempat tidur dengan selimut yang masih menempel di tubuhnya. Lalu kemudian berjalan menuju dapur dan hap. Good morning Yang. Sapa Jati memeluk Pinus yang sedang sibuk menggoreng nasi. Kaget. Ups, mencium pipi Pinus. Aromanya selalu bikin bangun, sampai punyaku juga ikut bangun. Ucap Jati sembari menggesek-gesekkan batangnya yang setengah bangun itu ke pantat Pinus. Dasar kamu ngacengan, semalam udah 2 kali aku terus. Pagi ini ganti aku ya yang masuk ya. Eits, no. Selama kamu masih pemulihan, aku gak akan ngebiarin kamu masukin aku. Biarkan aku aja yang masuk terus. Biar kakimu gak banyak gerak. Nanti bisa bahaya. Kalau kecengklak gimana? Kamu emang pinter cari alasan terus. Bilang aja kamu lebih suka masuk.
Serius, aku cuma khawatir aja sama kaki kamu. Mengingat kamu kalau main suka kebanyakan tingkah. Aku takut kakimu keseleo bahaya. Tapi aku janji, kalau kamu sembuh, kita gantian. Oke? Iya. Ya udah, duduk sana. Bentar aku siapin. Jati pun melepas pelukannya, lalu duduk di kursi meja makan, dan Pinus pun menyuguhkan nasi goreng dan air putih untuk suaminya itu. Dan keduanya bersiap sarapan bersama. Nih, makasih ya. Iya, dan maaf ya, karena tiap pagi aku cuma bisa masakin kamu nasi goreng. Kadang mie goreng, dan kadang cuma telur ceplok. Terus masalahnya apa yang? Buktinya apa yang kamu masak selalu habis gak bersisa. Hehe, iya sih, tapi aku aja yang gak enak sama kamu. Aku gak bisa berbuat apa-apa untuk kamu kayak dulu lagi. Ngajak makan kamu di restoran, nonton, jalan-jalan, bisa keluar negeri meskipun setahun 2 kali. Ya minimal liburan ke Bali lah. Tapi sekarang malah semua apa-apa kamu. Aku merasa gak berguna. Aku hanya takut kalau ada laki-laki lain yang mau sama kamu, yang sehat, gagah, dan banyak duit, kamu akan berpaling dari aku, Tih. Nus, please, jangan ngomong gitu lagi ya. Berkali-kali aku katakan jangan banyak pikiran dan mikir yang macem-macem, oke? Iya, maaf ya. Aku percaya sama kamu. Nah, gitu dong. Nih, habis. Hehe, ya udah, mandi sana. Nanti aja, nunggu kamu selesai makan. Kenapa gitu? Aku ingin mandi bareng sama kamu. Ting ting. Ih, dasar. Tunggu bentar, aku masih makan. Iya, buruan. Aku udah tegang lagi. Biasa, laki-laki. Aku juga laki-laki, tapi gak ngacengan kayak kamu. Itu artinya kamu ditakdirkan jadi botiku. Enak aja. Punya aku lebih gede ya dari kamu. Beda 2 senti. Gak usah sombong. Awas aja kalau kakiku udah sembuh. Gak takut. Ya iyalah, yang ada malah doyan. Pinus, Pinus. Ucap Jati tersenyum geleng-geleng. Sambil tersenyum menatap Pinus, entah mengapa tatapan Jati seperti mengandung makna. Senyumnya timbul muncul, seperti ada yang ia sembunyikan dari Pinus. Pagi ini tepat pukul 9, Cendono kesiangan. Beruntung hari ini dia mendapat skedul tukar shift sore dengan temannya di rumah sakit. Cendono pun buru-buru beranjak dari sofanya dan berlari mengetuk kamar lalu membukanya. Dan begitu pintu dapat terbuka, Cendono terkejut, Cemoro sudah tak ada di kamar. Rupanya Cemoro hari ini mendapat shift pagi. Cendono yang masih merasa bersalah karena semalam menampar Cemoro, mencoba mengirimkan pesan kepada suami yang dicintainya itu. Cemoro, maafin abang ya. Abang ngakuin abang hilaf. Abang kepancing emosi. Tolong maafin abang ya. Abang sayang sama Cemoro. Namun sayang, Cemoro hanya membacanya dan tak membalasnya. Cendono kecewa. Cendono pun membereskan kamar dan beres-beres rumah serta menyiram tanaman. Lalu dia ke kamar mandi dan keluar melajukan motornya mencari bubur ayam di dekat pasar untuk sarapan. Dan saat di jalan, Cendono tak sengaja bertemu dengan Beringin yang memanggilnya. Bang, Ngin, habis dari pasar ya? Iya bang, biasa. Habis giling daging buat cilok. Terus abang sendiri mau belanja? Ah, enggak. Kebetulan mau cari sarapan aja. Mau beli bubur ayam di Mas Bambu. Oh, sama kalau gitu bang. Yuk bareng-bareng kalau gitu. Tapi kok kelihatannya dia lagi beres-beres. Apa habis? Lebih baik kita ke sana tanya dulu. Ya, bener bang. Mas Bambu, buburnya masih ada? Tanya Cendono. Ladalah, habis. Kalau untuk kalian berdua masih ada kayaknya. Cuma sate usus sama puyuhnya yang habis. Udah, duduk aja sini. Gak usah beli. Biar habis bis dandangku. Waduh, gak enak nih. Udah, ayo. Nih, monggo. Ini juga kerupuknya ya. Makasih ya mas, ucap Beringin. Sama-sama. Iya, aku tadi lihat suamimu. Cemoro Don.
sama laki-laki berdasi dan juga sama 2 pegawai berseragam masuk pasar. Oh, mungkin lagi survei harga sayur di pasar. Itu biasa sebagai pembanding. Tapi Don, aku kok gagal fokus sama suamimu dan pria berdasi itu ya. Salah fokus gimana, Mas? Kelihatannya perhatian sekali sama Cemoro. Tangannya itu loh sebentar-sebentar merangkul. Dan yang paling aneh, pas sampai dagang buah, si Cemoro ngupasin manggis terus sambil nyuapin manggis ke pria berdasi itu. Sampai-sampai yang dagang sama pembeli lain jadi senyum-senyum lihat mereka berdua. Tapi ada juga yang lihat mereka aneh. Seketika melihat penjelasan Mas Bambu, wajahnya langsung tertunduk. Cendono menggenggam kuat-kuat mangkok buburnya. Andai dia mampu, dia lempar dan pecahkan mangkok itu sekarang juga. Namun ia masih mampu mengendalikan emosi. Wajahnya merah marah namun bercampur sendu. Makan pun tak lagi nafsu. Jari tangannya hanya mengaduk-ngaduk bubur itu. Matanya berkaca-kaca dan kemudian tes. Setetes air matanya jatuh menyatu dalam bubur. "Bang, abang kenapa?" tanya beringin sembari mengelus pundak Cendono. Iya Don, kamu kenapa? Cerita. Cendono hanya diam dan menyimpan rasa di dalam hatinya. Siang ini Jati sangat bahagia. Bagaimana tidak? Setelah cek ke dokter, dan dokter memberitahu jika kondisi Pinus semakin membaik, siang ini mobil Jati menuju sebuah mall. Jati ingin merayakan kabar baik ini dengan berbelanja segala kebutuhan keduanya dan sekaligus hendak mengajak Pinus makan di restoran masakan khas Timur Tengah kesukaannya. Ti, kita mau kemana yang? Aku ingin mengajakmu belanja kebutuhan kita, sekaligus ngajak kamu makan nasi kebuli kesukaan kamu. Karena hari ini aku senang banget, kata dokter kondisimu mulai membaik dan harus dilatih terus supaya cepat pulih. Wah, sudah lama aku tidak makan nasi kebuli, makasih ya. Sama-sama sayang. Tapi apa kamu ada uang? Udah, jangan dipikir. Yang terpenting aku pengen bikin kamu senang hari ini. Dan gak hari ini, tapi seterusnya aku ingin kamu selalu bahagia sama aku. Ucap Jati yang membuat Pinus merasa terharu dan seketika mencium pipinya. Cups. Ti, aku gak tahu gimana hidupku kalau tanpa kamu. Shh, udah sampai. Ucap Jati melepaskan sabuk pengaman Pinus dan begitu selesai dan membuka pintu dan hendak mengambil tongkat Pinus, tangan Jati tiba-tiba ditarik oleh Pinus. Ti, ya. Cups. Pinus mengecup bibir Jati terkejut, namun bahagia. Dan begitu mulut Pinus hendak terbuka, cukup yang. Kok dilepas ciumanku? Kenapa? Kamu gak suka? Bukan sayang, bukan apa-apa. Kalau diterusin bahaya, aku bisa ngaceng. Kan kita mau belanja. Nanti aja kita lanjutin kalau udah sampai rumah ya. Oh iya, lupa. Ya sudah, aku ambil tongkat kamu. Oke. Keduanya pun kini masuk mall dan menuju supermarket untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Begitu selesai berbelanja di supermarket, Jati mengajak Pinus ke lantai 2 tempat fashion. Jati ingin membelikan Pinus baju. Ti, kamu mau cari baju? Aku mau cari baju kita berdua. Memangnya kamu ada uang? Hari ini kamu udah ngeluarin banyak duit loh. Tadi check up, terus ini habis belanja kebutuhan, dan sekarang kamu mau beli baju. Aku rasa kita gak usah beli baju dulu. Disimpan aja duitnya, dihemat. Kan kita 2 hari lagi bayar KPR cicilan rumah. Nanti kalau gajimu habis gimana? Belum lagi kamu mau traktir aku makan nasi kebuli. Nus, bisa gak sekali aja kamu jangan mikirin uang. Tapi kan, Nus, please. Ya sudah, terserah kamu saja. Nah, gitu dong. Nih, kamu biasanya suka sweater kan? Ini bagus kan? Suka nggak? Wah, suka. Jangan Ti, mahal, 500.000. Lebih baik uangnya disimpan.
pakai kebutuhan lain. Sweaterku masih ada kok dan masih bisa dipakai. Mus. Eh, ya sudah, aku mau. Hehe. Makasih ya. Tapi udah satu aja. Udah gak usah beli yang lain. Jati tak menjawab. Jati malah mengambil-ngambil beberapa pakaian, celana, serta kaos model kesukaan Pinus dan model kesukaannya yang membuat Pinus berpikir keras. Lalu Jati memasukkan keranjang, belanja dan menuju kasir. Kamu duduk di sini ya. Tunggu sebentar, aku bayar dulu. Iya, tapi cepat ya. Aku lapar. Iya sayang. Jati pun membayar ke kasir dan dari jauh Pinus dapat melihat belanjaan Jati cukup banyak. Pinus heran, dapat dari mana Jati uang sebanyak itu? Sedangkan Pinus tahu betul berapa gajinya di travel. Gajinya saja hanya cukup untuk membayar cicilan rumah dan makan. Selebihnya mungkin mengandalkan tips dari tamu travel untuk kebutuhan yang lain. Namun tidak mungkin sampai sebanyak itu. Pinus penasaran, namun ia tak mampu dan tak mau untuk bertanya. Pinus tak ingin terlalu mencampuri urusan keuangan suaminya. Apalagi selama ini Jatilah yang mencukupi kebutuhan keduanya. Pinus sungkan jika mau bertanya dan lebih memilih diam menghargai Jati. Di sebuah mall pukul 4 sore. Cemoro yang bertugas sebagai kepala staf supermarket yang terletak di lantai dasar mall kesal karena petugas cleaning service yang berjaga di supermarket hanya 3 orang. Harusnya paling tidak yang berjaga di supermarket ada 4-5 orang. Ya minimal 4 lah, 2 bertugas di area supermarket dan 2 di gudang barang. Kapuk, ini kenapa cuma bertiga? Yang lain mana? Anu pak, 2 partner kami, satu sedang off dan satu lagi pulang kampung. Bapaknya meninggal dunia. Ya sudah, Kapuk jaga sendiri di supermarket. Rotan sama Asem jaga di gudang. Di gudang berantakan banget. Kardus-kardus sisa barang datang segera dirapikan. Baik pak. Cemoro yang kesal meminta bagian personalia agar menghubungi pihak outsourcing agar segera mengirimkan pengganti petugas cleaning service yang kosong. Dan sembari menunggu, Cemoro dengan tak malu turut membantu Kapuk menyapu lantai supermarket. Pak, biar saya aja. Gak perlu, kamu pel saja. Tadi saya lihat di area buah lantainya ada yang basah. Baik pak. Di tempat lain, dari lantai 2, suara para staf fashion baik SPG, SPB maupun kasir terdengar ricuh saat melihat sesosok pria keluar dari pintu karyawan, memakai seragam cleaning service, membawa sapu dan serokan, berjalan dengan kerennya hendak menuju lantai dasar ke supermarket. Senyum sapa dan sikap ramah serta ketampanannya membuat ia menjadi pusat perhatian, terutama para SPG dan kasir yang memperhatikannya. CS baru. Wih, gantengnya gak muatin. Baru kali ini aku lihat CS terganteng yang pernah kulihat. Iya ya, kayaknya saingan Pak Cemoro nih. Iya, tapi Pak Cemoro judes. Aduh, aku bingung harus pilih yang mana. Jangan ngimpi, saingan lo gak cuma kasir. Noh, SPG juga pada kegatelan senyum-senyum. Gak jelas pada ngomongin tuh CS. Udah ngasir tuh yang bener. Awas salah ketik, tekor lo. Iya. Di supermarket sendiri, tepatnya di bagian buah dan sayuran, Cemoro sedang membantu staf supermarket, menimbang buah dan juga mengecek serta menyortir buah-buah yang sudah tidak layak dikonsumsi dan memasukkannya ke keranjang. Dan ketika sedang asik menyortir, suara riuh karyawan supermarket terdengar. Wih, ganteng banget, ucap para staf supermarket cewek. Namun Cemoro tetap cuek dan masih asik melakukan pekerjaannya. Kemudian Kapuk mendekatinya. Pak, CS barunya sudah datang. Bagus kalau gitu, ucap Cemoro cuek dan masih sibuk menyortir buah-buahan hingga suara langkah sepatu mendekatinya. Dan, selamat sore, Pak Cemoro.
Seketika Cemoro meletakkan buah di tangannya, kemudian menoleh pada sumber suara yang tak asing di telinganya itu. Abang, Seketika keduanya bertatapan. Cendono sangat senang. Pihak outsourcing merollingnya dari rumah sakit ke mall tempat Cemoro bekerja, sehingga dia bisa melihat suaminya itu lebih dekat. Seperti ini, andai saja di mall ini hanya mereka berdua saja dan tak ada para staf, mungkin Cendono sudah dari tadi mendekap erat tubuh suaminya yang ia rindukan itu. Cemoro mulai panik, wajahnya berubah. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat semua karyawan memperhatikan keduanya. Hingga tiba-tiba Cemoro menarik tangan Cendono dengan kasar. bang, ikut gue.